Jawaban abang, jawaban abang ingetin saya sama satu orang nih. Ya, Bang. Dokter Zakir Naik. Masya Allah, itu guru saya itu, fans saya Satu itu. pertanyaan lagi Ya, boleh. tanpa tanpa unsur apapun. Ada satu pertanyaan yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Yang kita diuji di dunia. Iya. Dan nantinya kita akan ada umat yang menuju kebenaran dan insya Allah masuk surga. Dan ada yang masuk neraka. Pertanyaannya, kenapa Allah menciptakan kita sedangkan kalau kita bisa ada kemungkinan masuk neraka? Dalam kutip ujian di dunia. Iya. Kenapa kita diturunkan? Kenapa kita tidak langsung masuk surga aja gitu ya? Kan, tanpa ujian, tapi bukan maksudnya gimana ya? Jadi dalam kurunnya itu artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini buat ujian kan? Iya. Di dunia itu buat ujian maksudnya tuh. Iya. Jadi masih ada kesalahpahaman atau ambigu gitu saya. Allah menciptakan manusia kan tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Kenapa Allah ciptakan manusia diberi lagi ujian, diberikan? Kenapa tidak langsung aja masuk surga semua? Begitulah kira-kira maksudnya kan. Jadi begini, kita sekolah. Kita udah sekolah beberapa hari, beberapa bulan. Tiba-tiba nanti di akhir ujung daripada pembelajaran pasti ada soal ujian yang dikasih guru. Guru mau menguji apa yang selama ini dievaluasi atau tidak. Sebenarnya guru bisa tidak usah ujian, tapi nilai kalian dapat 60 semua, rata. Yang pintar, yang bodoh dapat 60 semua. Kira-kira gitu. Tapi kan di antara kita kan tidak mau. Maulah. Saya 60, saya bisa melewati ujian yang diberikan guru ini. Nanti saya bisa dapat nilai 100. Jadi begitu juga Allah. Allah sebenarnya kalau mau bisa aja kita tidak usah diuji-uji lah masuk surga, tapi tidak ada ujian. Ibaratnya strike-nya kan kita ke dunia ini diberikan Allah tantangan ujian, bisa tidak kita melewati. Kalau kamu bisa melewati, ada loh ini bonus yang dikasih Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diberikan bekal. Diberikan bekal akal dan pikiran. Gunakan. Mau akalnya di atas atau nafsunya yang di atas. Ketika akal di atas, maka iman kita menang. Ketika nafsu kita yang di atas, akal di bawah, disitulah kita manusia yang bersifat binatang. Ketika manusia akalnya di atas, nafsunya di bawah, bisa dia lebih mulia daripada malaikat. Tapi ketika nafsunya di atas, akalnya di bawah, kita bisa lebih rendah daripada binatang. Begitu. Jadi Allah itu berikan ujian, la yukallifullaha nafsan illa us'ahalaha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak memberikan ujian kepada hambanya di luar batas kemampuannya. Allah tahu kita mampu, makanya diberikan ujian. Nah, begitu kira-kira penjelasannya. Jawaban abang ingetin saya sama satu orang nih. Siapa? Dokter Zakir Naik. Masya Allah, itu guru saya itu, fans saya itu. Saya ngefans banget sama dia, Bang. Sama-sama kita. Jadi Allah mau menciptakan kita di dunia ini, diberikan ujian. Masa kita coba-coba gitu aja? Diberikan tes dulu. Menang enggak? Kalau menang kan dapat nilai 100 kita. Masa kita dapat 50? Saya minta saran nih, Bang ya. Saya orang yang mungkin masih jauh banget gitu dari yang gimana ya? Dari yang dekat gitu ke arah lebih mendekatkan diri kepada Allah gitu. Kalau sebagusnya dalam prasangka kita, sebagusnya ya, kita harus merasa diri kita ini masih kotor. Perasaan kita harus merasa diri kita masih hina, masih kotor. Untuk apa? Agar kita tiap hari berusaha untuk mencegah kekotoran itu, berusaha untuk beristighfar, berusaha untuk memperbaiki diri terus. Kalau ada di dalam hati kita merasa kita sudah orang yang baik, sudah orang yang suci, nanti kita mudah-mudah menyalahkan orang ini malas, dia mau sholat ini ahli bid'ah, ini ahli apa ini, kita mudah menyalahkan orang. Tapi kalau kita merasa juga udah banyak apa? Kadang-kadang juga udah banyak ini, Bang, ada yang bilang, wah kamu soleh banget ya, udah sholat 5 waktu dan puasa gitu. Ya, padahal kan ya sejatinya sholat 5 waktu dan puasa itu adalah kewajiban. Masya Allah. Kewajiban. Ini ya Bang, itu ini emang
selaku umat muslim harus dijalankan. Iya, ya muslim wajib kita. Besok akan dipertanggungjawabkan. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah, kata Nabi. Pertama kali akan dihitung, akan dihisab adalah salat kita. Kalau salatnya bagus, ibadah lain diterima. Kalau salat aja diperiksa, subuh bolong, isya bolong, zuhur ketinggalan, asar ketiduran, maghrib juga kelalaian, maka ibadah yang lain masih di pending. Tidak diterima. Salatnya dulu. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Kalau kita mau rusak tiangnya, hancurlah bangunan itu. Kalau kita meninggalkan salat, berarti kita juga ikut menghancurkan agama Islam. Auzubillah, subhanallah, auzubillah.